Suara PA 212 dominan ke Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto versi SMRC. Namun suara PA 212 bisa beralih ke Prabowo Subianto bila kondisi Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, cukup mengejutkan. Ternyata, pendukung Persaudaraan Alumni, PA 212 mayoritas memilih Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Selanjutnya, pilihan jatuh pada Prabowo Subianto, baru kemudian Ganjar Pranowo. Menurut Saiful Mujani, pendiri SMRC, pihaknya menggelar survei mengenai dukungan politik PA 212 di Pilpres 2024 lewat wawancara tatap muka, 31 Juli-11 Agustus tahun 2023. Sebanyak 5.000 responden dilibatkan dengan metode multi-stage random sampling. Margin of error survei dengan jumlah sampel tersebut secara nasional diperkirakan tanda kurang lebih 1.65% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, menurut survei tersebut, sebanyak 42% pendukung gerakan 212 memilih Anies Baswedan, 35% mendukung Prabowo Subianto, dan hanya 18% yang memilih Ganjar Pranowo. Masih ada 4% yang tidak menjawab, ujar Saiful Mujani dalam paparan, Bedah Politik bersama Saiful Mujani, episode, Kelompok 212 dan Pilpres 2024, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Saiful mengatakan, dukungan massa 212 yang setuju dengan gerakan tersebut lebih kuat pada Anies dibanding Prabowo. Sementara dukungan pada Ganjar dari komunitas ini relatif sangat lemah dibanding pada Anies dan Prabowo. Gerakan 212 memiliki efek signifikan pada pilihan presiden, ujarnya. Jadi umumnya pendukung gerakan 212 itu, kalau tidak ke Anies, ya ke Prabowo, imbuhnya. Sementara dalam simulasi dua nama, yakni Prabowo berhadapan dengan Ganjar, mayoritas pendukung gerakan 212 lebih memilih Prabowo. Dari yang setuju atau mendukung gerakan 212, sebanyak 59% memilih Prabowo, 29% Ganjar, dan masih ada 11% yang tidak jawab. Sebaliknya, yang tidak mendukung gerakan 212, hanya 38% yang memilih Prabowo, 54% memilih Ganjar, dan 8% tidak jawab. Saiful mengatakan, walaupun elit 212 belum mengambil keputusan resmi, tapi massa pendukungnya di tingkat bawah sudah memiliki preferensi politik. Sebagian pendukung kelompok 212 masih bertahan mendukung Prabowo Subianto, meski kini berada di pemerintahan. Meskipun demikian, Prabowo tidak akan menunjukkan kedekatannya kepada kelompok 212 secara eksplisit. Namun, Prabowo, juga tidak akan eksplisit menunjukkan kedekatannya dengan massa gerakan 212 tersebut, karena berharap tambahan dukungan dari pemilih atau pendukung Jokowi, tuturnya. Saiful menyatakan, publik yang mendukung gerakan 212 ini cukup banyak, sekitar 16-17% populasi atau sekitar 30-35-an juta orang. Oleh karenanya wajar apabila dikatakan pendukung kelompok ini cukup besar. Sementara itu, dosen ilmu politik dan International Studies Universitas Paramadina Khairul Umam, mengatakan GNPF Ulama dan PA 212 cenderung akan mendukung capres yang memiliki kesamaan cara pandang, satu frekuensi dalam konteks politik ke depan, dan tidak memiliki resistensi ideologis. Selain itu, GNPF Ulama dan PA 212 juga akan cenderung memilih capres yang tidak memiliki catatan sejarah politik masa lalu. Itu yang kemudian akan menjadi arah bagi mereka, GNPF, untuk menentukan dukungan, kata Umam kepada wartawan, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Berdasarkan kriteria tersebut, Umam menilai dari 3 nama capres yang saat ini muncul, GNPF Ulama dan PA 212 hampir tidak mungkin mendukung bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Dengan demikian, pilihan capres yang bakal didukung GNPF dan PA 212 tersisa 2, yakni Prabowo Subianto dan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Apalagi, GNPF sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Bahkan, FPI yang menjadi salah satu ormas pendiri GNPF mendukung Prabowo di Pilpres 2014.
Mungkin enggak ke Prabowo, bisa saja. Apakah mereka merasa ditinggalkan? Ya bisa saja, tetapi perlu diantisipasi juga, Prabowo itu agak unik sekarang, ucapnya. Dia bisa meleburkan elemen yang dulu membenci dia, dan mendukung dia. Saya tidak tahu apakah dia atau timnya relatif lebih telaten dalam membangun jaringan sel-sel dan kekuatan politik, imbu Umam. Saat ini, Umam mencatat terdapat sejumlah individu dan organisasi yang memilih mendukung Prabowo. Padahal, individu dan organisasi itu sebelumnya dinilai hampir tidak mungkin mendukung Prabowo. Beberapa di antaranya, relawan pro-Jokowi, Jokowi Mania, dan lainnya. Bahkan, PSI yang sebelumnya kerap mengkritik Prabowo kini santer dikabarkan akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. PSI hanya satu nama. Masih banyak jaringan dan sel-sel relawan Jokowi yang lain, kemudian individu-individu yang hampir tidak mungkin dulu mendukung dia, dan yang dulu menjadi mesin politik yang sangat efektif untuk mendegradasi dan mendelegitimasi kredibilitas politik dia sekarang berada di belakang Prabowo untuk memberikan backup dan support di Pilpres 2024. Jadi memang belum bisa disimpulkan ke satu nama. Kita lihat perkembangannya saja, paparnya. Umam menyebut karena itulah, terbuka kemungkinan GNPF Ulama dan FPI berada satu gerbong dengan PSI yang sebelumnya kerap berseberangan. Umam mengatakan, dalam konteks politik, tiap individu dan kelompok akan mengambil keputusan dengan pilihan yang kian terbatas. Keputusan politik itu akan diambil dengan mempertimbangkan sejumlah hal, seperti merasa dimanusiakan, dihargai, dan diayomi. Jadi tidak semata-mata sebagai hasil dari proses transaksional dalam konteks logistik atau ekonomi politik. Ada juga nilai-nilai yang barangkali di luar aspek tadi itu, katanya. Terlepas dari kelihayan dan ketelatenan tim Prabowo dalam menggalang dukungan, Umam mengatakan, bergabungnya GNPF Ulama dan PA212 dalam barisan pendukung Prabowo sangat mungkin terjadi mengingat Pilpres 2024 memunculkan alien-alien, hasil mutasi ideologis yang beragam. Dirinya mencontohkan deklarasi Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Narasi yang berkembang menyebut duet ini memadukan organisasi ekstra kampus HMI dan PMII yang selama ini kerap berbeda pandangan. Selain itu, Pilpres 2024 juga mempertemukan PKS dan PKB yang dianggap seperti minyak dan air. Terkait konteks GNPF, bukan tidak mungkin akan berada dalam satu gerbong barangkali yang dalam konteks ideologis political positioning di pemilu-pemilu sebelumnya berada di titik berbeda. Tetapi di 2024 barangkali akan berada dalam satu gerbong yang sama, pungkas Umam.